sepi cuy. Konnichiwa. インドネシアの悪い言葉で Hai. goblok. Sampai dikasih awas sirai. Aku tinggal turun naik terus udah mager pakai sepeda ontel gitu ya, masih naik lift. Otsukare deshita. Otsukare deshita. Yo guys, balik lagi bersama gue Bang Alek, dan kali ini aku mau ngajakin kalian ya jalan-jalan di Jepang ya sembari pulang kerja sih. Ini aku baru pulang kerja banget itu. Nah, jadi kali ini aku bakalan ngeliatin ke kalian suasana sore hari di Jepang cuy. Nah, kalian bisa lihat tuh. Nih, Jepang itu indah banget kalau di sore hari sih, apalagi aku suka banget sama langitnya tuh. BTW aku tuh tinggalnya di Jepang, Prefektur Fukushima. Kalau kalian belum tahu nih, aku kasih tahu. Nah, kalau kalian nggak tahu Fukushima, kalian harusnya tahu. Kalian pernah nonton berita itu nggak? Kalau Jepang buang limbah nuklir ke air laut. Ya itu tempatnya di Fukushima, di kota gua cuy. Enggak kota sih, maksudnya prefektur gua. Nah, dan gue tuh ada di kota Minamisoma. Sebenarnya nggak kota-kota amat sih, tapi terbilang kanan kiri itu mesti mau kemana pun juga enak, deket. Mau ke kombini, ke supermarket itu ada semua. Tapi masih tergolong kota kecil, ya bisa dibilang pedesaan sih. Nih, kalian bisa lihat deh. Ini padahal masih sore hari ya, wayahe orang pada pulang kerja, tapi jalanan sepi cuy. Nih lihat, Jepang itu gitu banget ya. Maksudnya tempatnya indah, cuman kenapa ya sesepi ini? Gila sih. Beda cuy, di Jepang saat ini tuh baru musim panas dan mau perpindahan ke musim gugur. Nah, kalau pas perpindahan kayak gini, biasanya iklim di Jepang itu tiba-tiba kayak ekstrim gitu ya. Dan ini anginnya gede banget sih, tapi nggak segede kemarin. Ini kalau gue lempar nih jaket gue, nih ini aku mobilnya apa pelan banget. Bahkan kemarin ini ada di gear 3 ya kemarin ya, itu sepedaku nggak bisa jalan cuy, malah ketarik ke belakang. Itu saking ininya, saking kencengnya anginnya, gila. Konnichiwa. Hai. Betonam jing dewanaku Indonesia kara kimashita. Ah, Indonesia go hanasemasu yo ne. 僕も中国、チャイナ。あ、中国。僕、ジャパニーズ。でも、中国に、はい。26年住んでいました。北京ですね。26年住んでいました。26年。結構。インドネシアの友達がいました。中国もインドネシア人いっぱいいるんですか？はい、留学生。ああ、そうか。友達が僕に教えました。terima kasih. なんかインドネシアの
悪い言葉ではい。コブロ。それ褒めてください。面白い。友達は僕にコブロっていう言葉をおお、悪い友達だった。お会いできて嬉しいです。はい、私も。じゃあお気をつけて。はい。なんていうかな、日本で楽しい生活を。はい、ありがとうございます。じゃあお気をつけて。はい、バイバイ。Gila, malah ketemu orang nggak dikenal ya teman-teman. Dia itu 26 tahun tinggal di Cina, dan di sana itu ada gitu ya temennya orang Indonesia yang dia juga sekolah gitu ya, belajar di Cina bareng dia gitu. Dan pasti kalau ketemu orang Indonesia itu diajarin baru ikut coba, diajarin goblok. Parah sih ya, orang Indonesia di mana-mana emang agak gitu. Konnichiwa. Kita sebagai orang Indonesia yang datang ke sini pertama itu harus akrab gitu loh sama orang-orang. Jadi ketemu orang sapa, ketemu orang sapa. Tapi ya cuy, kalau di Jepang itu ya orang-orang pada pakai mobil semua. Bahkan jarang banget aku nemuin orang yang pakai kendaraan bermotor. Bermotor sih, maksudnya kendaraan roda 2 itu jarang banget, bisa dihitung jari lah setiap hari gitu ya, jarang banget pokoknya. Nah, kita lewat sini. Nah, sebelah kiri ini ya teman-teman, ini tuh ada taman. Bentar, ini belum kelihatan, nanti kita mampir. Tadi cukup lama ya ngomong sama orang tadi, cuman aku nggak tahu namanya. Ya, itu sebagian dari orang Jepang. Kadang ada orang Jepang yang akrab gitu teman-teman, apalagi kan karena dia itu udah pernah keluar negeri, jadi udah bisa lah apa seikatsunya udah kecampur sama budaya-budaya orang asing gitu ya. Tapi kalau di orang ya asli orang sini itu orangnya pada kaku-kaku semua teman-teman, kalau kalian tahu. Bahkan diajak ngomong pun itu kadang kayak takut gitu, saking kakunya mereka ya. Nah, di sini tuh taman teman-teman. Coba kita masuk ya. Jujur ini aku belum pernah masuk ke taman ini sih teman-teman, tapi kayaknya wow sih, indah banget ya. Kita masuk, kita coba masuk deh. Oh, nggak tahu sih ini sepeda boleh masuk gak ya? Kadang sepeda ada yang nggak boleh masuk sih. Kita masuk ke sini. Tulisannya apa ya? Betono Wang. Wah. Oh, nggak boleh. Jadi nggak boleh bawa apa? Kayak kucing, kayak apa itu nggak boleh dibawa ke sini teman-teman. Nah, ini namanya. Jujur ini kalau di Indonesia ya, ini bukannya ngebandingin, cuman ini buat perbandingan ya, tetap bandingin ya. Kalau di Indonesia ini pasti udah ada orang tukang parkir di sana yang narifin kita ya, itu pasti ya 2000 apa berapa lah gitu. Dan ini juga pasti buat masuk ke taman ini pasti harus bayar. Serius dah. Kita keliling ke taman ini dulu teman-teman. Di Jepang itu kan ada 4 musim, kalian udah tahu ya. Ini kan lagi musim panas, mau ganti ke musim gugur. Musim gugur itu singkat banget teman-teman. Waktunya daun-daun berjatuhan gitu kan. Habis itu langsung ke musim dingin. Gila sih kalau musim dingin itu ya teman-teman. Itu obatnya minta ampun. Ya kenapa ya? Soalnya dinginnya minta ampun, mau keluar kemana-mana itu udah gak bisa lah, mending gak gitu. Itu ada apa ya teman? Biasanya kalau aku lewat sini tuh ada orang-orang pada mandi-mandian di situ. Kayaknya itu tuh kayak mini waterboom. Tapi sekarang lagi nggak ada airnya teman-teman. Wah. Tapi lumayan rame ya taman yang ini ya. Soalnya biasanya di Jepang itu ya teman-teman, taman itu banyak banget. Sumpah.
di satu kota itu bisa ada 5 lebih lah, itu taman semua. Nih lihat ya, itu kayak air mancur di tengahnya itu, terus biasanya banyak orang yang mandi di situ. Dan itu pasti gratis teman-teman, untuk gratis gitu. Kita balik. Tadi ngomongin apa? Lupa aku. Kok tiba-tiba lupa ya. Nah itu teman-teman, itu ada robot pemotong rumput nih, aku liatin. Kita lihat sana dulu. Konnichiwa. Nah ini tuh robot yang bersihin rumput gitu ya. Jadi yang bersihin rumput itu udah udah nggak manusia lagi gitu loh. Ini kayak kumbang gitu ya bentuknya ya. Tuh kalau kalian lihat, ini nanti keliling jalan tiap sore apa ya, udah ditentuin waktunya sih. Tuh keliling jalan motongin semua rumput yang ada di sini teman-teman. Kita jalan lagi. Oh iya, kita lagi ngomongin taman ya tadi. Di Jepang itu satu kota bisa ada lebih dari 5 taman, dan itu bagus banget. Jembar-jembar banget kayak di sini. Ada tempat permainannya kayak gini. Tapi orangnya sepi-sepi gitu loh. Kayak anjir, gue tinggal sendiri di sini. Sesepi itu ya. Jepang emang indah, tapi emang penduduknya dikit banget. Yang banyak orang tuanya ya, yang remaja-remaja dikit teman-teman. Tapi beda lagi kalau kalian tinggalnya di kota ya, apalagi di Tokyo, Shibuya. Wah, itu membludak orang-orang gitu ya. Di sana sampai jam 12 malam pun ramai orang-orang teman-teman. Beda sama di sini ya. Kita naik sepeda aja. Beda sama di sini, ini biasanya jam 8 malam itu udah nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Nih, kalian bisa lihat di sana ada banyak permainan, itu tempat bermain semua itu. Yuk kita lanjut perjalanan. Yang aku suka dari Jepang itu ya, maksudnya pemerintah itu udah ya nyiapin segala fasilitas untuk mendukung orang-orang gitu loh. Segala fasilitas ada, berbagai macam gitu ya. Jadi orang, kalau kita punya anak dan dia punya semacam hobi, kita bisa ngarahinnya dengan gampang loh. Tujuannya kalau pengen kayak gini ya kita masuk kayak gini, dan itu jelas gitu. Alure itu udah ada, enak gitu. Semua hobi udah ada yang nyokong gitulah teman-teman. Aku sukanya kayak gitu, pemerintah mendukung full orang-orang yang pengen bergelut dengan hobinya gitu. Kita lewat jalan raya sekarang. Kita lewat kiri jalan aja ya teman-teman. Dan kalau kalian tahu, kita di Jepang itu kalau kita pakai sepeda, kita itu diwa. Lu punya sepeda, lu punya kuasa men. Ya kenapa? Karena peraturan lalu lintas di sini tuh mengajarkan masyarakatnya ya, terutama yang pakai kendaraan bermotor itu, untuk lebih mengutamakan pejalan kaki sama pesepeda gitu. Jadi kalau ada pesepeda yang mau nyebrang, itu pasti mobil pada berhenti semua sih. Itu tuh, itu kerennya Jepang itu kayak gitu. Beda lagi sama Indonesia. Ya semuanya ada plus minusnya ya, tapi ini kalau dibandingin sama Indonesia merah itu artinya berani men. Jadi langsung terjang, kita ngiri tapi. Kalau lampu merah, Indonesia terjang men. Lampu kuning terjang tapi pelan-pelan. Tapi tetap terjang. Hijau makin diterjang, iya kan? Nih kita lihat kota.
kalau lewat jalan yang ini lumayan ramai teman-teman, apalagi kalau ini kan apa namanya, orang-orang pada pulang kerja nih ya. Ini nih teman-teman, kalau kerja di Jepang, kita berangkat kerja, pulang kerja itu pakai ini, pakai sepeda teman-teman. Biasanya kaisa-kaisa di Jepang itu udah nyiapin sepeda gitu loh buat para pekerja dari luar negeri gitu. Disiapin apa tuh juga. Tapi nggak semua kaisa kayak gitu ya teman-teman. Terus biasanya perjalanan aku dari apa namanya, dari mana, dari perusahaan sampai rumah itu makan waktu 15 menit aja teman, buat pulang dan berangkat gitu. Itu ya teman-teman, kalau di Jepang itu ciri khasnya setiap jalan itu, jalan raya itu pasti ada tempat buat orang naik sepeda gitu. Orang naik sepeda, berjalan kaki, sama ini kalian bisa lihat ada kuning-kuning itu kan di jalan, itu buat orang yang apa ya, membutuhkan gitu loh, yang nggak bisa lihat itu, biar enak kalau jalan-jalan pakai tongkat gitu ya. Ini anginnya udah kenceng banget sumpah. Wah, habis itu di ujung jalan kita ngiri teman-teman. Oh iya teman-teman, tempat aku di kota aku itu, walaupun kota, ini masih dikelilingi pegunungan teman-teman. Jadi kalau ada waktu aku pengen banget nih ya explore pegunungan gitu. Apa yang liatin kalian di pegunungan Jepang itu ada apa aja. Kemarin waktu kesana itu aku sempat ketemu gitu ya, ketemu inosisi. Inosisi itu apa namanya, babi hutan men. Itu punya sungut gede-gede, sekali kesumut wah itu bolong kakimu. Lemah banget aku, udah ngos-ngosan nih loh teman-teman. Gimana nih, udah ngos-ngosan aku. Bentar lagi udah ke teman-teman, kita ngambil jalan pintas lah biar cepet sampai rumah ya. Tapi makasih loh, thank you buat teman-teman yang nemenin gua ngomong-ngomong gak jelas kayak gini ya sampai malam nih. Padahal tadi sore ini udah sampai malam. Ini udah jam berapa sih sebenarnya? Wadah gagak teman-teman. Di sini tuh lingkungan masih asri ya. Orang-orang Jepang itu menjaga lingkungan itu bener-bener dijaga banget. Kalau di Indonesia ya itu udah pasti ditembakin, dijual di pasar ngeponan lah, gimana lah, babi hutan juga dibunuh lah, diambil siungnya, itu udah banget sih. Jadi kita jarang banget ngejumpain hewan-hewan liar di sekitar kita teman-teman. Ya paling ada sih yang liar kayak kecoa gitu, itu termasuk hewan liar. Nyebrang dulu teman-teman. Nah kita naik lift. Wah, senpai, emang bisa sepeda naik lift? Oh, jangan salah kalian. Di sini sepeda naiknya lift, men. Pesepeda juga bisa mager, men. Ada mbah-mbah. Di sini mbah-mbah pada semangat semua ya. Konnichiwa. Nah, kalau lihat orang-orang di sini tuh aku suka kasihan teman-teman. Kenapa ya? Orang-orang itu ya udah berumur. Kita naik ke lantai 2 dulu. Orang-orang berumur ya teman-teman, udah tua gitu, bahkan jalan aja udah sulit gitu ya, itu masih pada kerja teman-teman. Seriusan di
kerja di minimarket lah, supermarket, ada yang apalah di hotel lah, itu banyak banget. Jadi di sini tuh bener banget kalau slogannya tua itu hanyalah enggak tua, umur itu hanyalah angka. Emang sebrutal itu loh Jepang. Kerjanya itu sebrutal itu, udah tua masih semangat kerja. Keren sih. Kita turun cuy. Wih, turun mas. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik terus. Ini gara-gara ini nih, kebanyakan nonton TikTok kal. Ini kita turun dulu. Enak ya, udah mager, pakai sepeda ontel gitu ya, masih naik lift. Wah, nikmat mana yang kau dustakan wahai hambaku. Ikai deh gozaimasu. Dua guys, mas. Ini udah dingin banget sih malam-malam kayak gini tuh, anginnya kenceng gitu ya. Kalau anginnya kenceng kayak gini, aku jadi pengen nyanyi. Angin bawalah jiwaku melayang, angin dengarlah bisikan hatiku. Kalau di Indonesia aku udah melanggar aturan sih, cuman sekarang aku udah mencerminkan dan menerapkan budaya-budaya Jepang ya baik ke dalam otakku gitu. Jadi aku rela menunggu seperti aku menunggu mas. Aduh, lama banget. Ayo. Tapi dari tadi aku nyeritain kelebihan-kelebihan yang ada di Jepang sih. Di Jepang juga ada minusnya ya, semua ada plus minus. Kalau dibandingin dengan negara kita ada plusnya, di Jepang juga ada minusnya gitu. Semuanya sama rata. Wow. Wah, gila sih. Sepedaan gini ya pulang kerja gitu ya. Lapar aku teman-teman. Kita mampir dulu ya. Aduh anginnya bener-bener, kalian harusnya kedengeran sih ini suara angin. Kita mampir ke kombini dulu ya teman-teman. Sepeda siapa ini? Apakah Kokose? Gadis SMA yang imut? Aduhai. Sukista. Onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Sampai teman-teman, kita makan dulu ya. Makan ngemper di depan Sebu. Kita makan dulu. Masih kotor ini semuanya. Karena emang baru banget pulang kerja teman-teman. Ini ya, makan onigiri. Jancuk gak duku bis seret. Anjir, seret cok.